Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang materi polimer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Ayu Cahyani. Nama saya Syamana Piasari. Nama saya Nafisa Nabila. Let's go! Apa sih polimer itu? Polimer berasal dari bahasa Yunani. Poli artinya banyak, meros artinya unit atau bagian. Polimer adalah makromolekul, biasanya berbobot molekul tinggi, yang dibangun dari pengulangan unit-unitnya atau monomer. Reaksi pembentukan polimer dan monomer disebut polimerisasi. Monomer dipolimerisasikan menjadi polimer atau makromolekul. Nah, kita ilustrasikan polimer sebagai kalung mutiara seperti gambar di atas ini. Ilustrasi polimer sebagai untaian kalung mutiara dan butiran-butiran mutiaranya sebagai unit-unit monomer. Nah, jadi kita mau belajar tata nama polimer. Tata nama polimer itu ada dua. Yang pertama nama dagang dan nama IUPAC. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang nama dagang dulu ya. Nama dagang yang pertama ada nama monomer satu kata. Nah, dia memberi awalan poli pada nama monomer. Contohnya ada polistirena. Nah, di sini ada cabang rantai aromatik. Ini nih rantai aromatik. Kenapa polistirena? Karena dia terdiri dari monomer stirena. Jadi namanya polistirena. Terus yang kedua contohnya ada polietilena. Di sini kan rantainya lurus ya nih. Lurus. Terus di sini ada atom karbonnya 2, 1, 2. 2 itu kan namanya etil. Jadi namanya polietilena. Terus yang kedua di sini yang ketiga di sini ada F. F-nya berjumlah 4. Di sini 2, di sini 2. Kalau 4 itu kan namanya tetra. Terus F-nya itu kan namanya fluor. Jadi polietrafluoroetilena. Kenapa etil? Karena di sini C-nya berjumlah 2. Nah, terus di sini ada nama monomer lebih dari satu kata. Didahului sebuah huruf atau angka, terus nama monomer diletakkan dalam kurung, diawali poli. Nah, jadi di sini ada contohnya itu poli asam akrilat. Kalian lihat di sini ada COOH atau cuh. Cuh itu kan asam. Nah, terus ini namanya akrilat. C-nya kenapa akrilat? Karena C-nya berjumlah 3, 1, 2, 3. Jadi namanya poli asam akrilat. Terus yang kedua ada polialfa metil stirena. Di sini rantai ini memiliki dua cabang. Yang pertama ada metil CH3, terus di sini ada rantai aromatik. Nah, di sini karena mempunyai cabang jadi dinamainnya alfa, jadi polialfa metil stirena, atau kita bisa ganti menjadi angka poli 1 metil stirena karena cabangnya terletak di nomor 1 di sini. Nah, jadi yang kedua ada IUPAC. Nah, IUPAC ini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, pengidentifikasian unit struktural terkecil atau CRU. Terus yang kedua ada subunit CRU ditetapkan prioritasnya berdasarkan titik pengikatan dan ditulis prioritasnya menurun dari kiri ke kanan. Terus yang ketiga ada substituen diberi nomor dari kiri ke kanan juga. Terus yang keempat, nama CRU diletakkan dalam kurung biasa dan diawali dengan poli. Nah, jadi di sini ada perbedaan tentang nama dagang dan nama IUPAC. Nah, ini ada struktur kimianya, kita bisa lihat. Nama dagangnya itu polistirena atau biasa kita sebut PS. Nah, nama IUPAC-nya poli 1 feniletilena karena cabangnya itu berada di sini di nomor 1, jadi namanya poli 1. Terus fenil karena memiliki rantai fenil. Etilena karena di sini CH2CH, berarti karbonnya berjumlah 2, 1, 2. Jadi namanya poli 1 feniletilena. Terus kita lihat struktur yang di sini, nama dagangnya polietilena atau biasa disebut PE. Nah, di sini CH2 berulang karena di sini ada tanda kayak gini. Nah, ini polimetilena. Poli itu karena di IUPAC harus diawali dengan poli, terus diikuti dengan kurung biasa atau kurung siku jika perlu. Metil karena masing-masing di CH2 ini memiliki C. Di sini C-nya 1, di sini juga C-nya 1, jadi namanya polimetilena. Terus di sini ada CF2 berulang, nama dagangnya itu polietrafluoroetilena atau biasa kita sebut teflon.
Nah, teflon itu kan biasanya suka buat masak, terus kayak tapi dia tuh jarang gitu kenapa kegoresnya. Kenapa? Karena dia termasuk polimer. Polimer itu kuat ya, jadinya dia tidak gampang tergores. Namanya jadinya polyeterafluoroetilena. Nah, nama IUPAC-nya polydifluorometilena. Difluoro karena kita lihat di sini. Di sini ada CF2, CF2. Masing-masing fluoro atau F-nya berjumlah 2, namanya di. Jadi difluorometilena, metilena karena masing-masing di CF2 ini memiliki atom C. Di sini 1, di sini 1. Jadi polydifluorometilena. Nah, lanjut kita bakal bahas tentang penggolongan polimer. Nah, yang pertama, berdasarkan asalnya ada polimer alam. Nah, polimer alam biasanya terbentuk dan tersedia secara alami. Contohnya kayak karbohidrat, protein, selulosa, karet, dan alam. Terus yang kedua ada polimer sintesis. Biasanya dibuat oleh manusia sebagai hasil penggabungan monomer-monomer di laboratorium. Contohnya kayak plastik, serat sintesis, dan nilon. Nah, berdasarkan jenis monomernya ada 2, homopolimer dan copolimer. Homopolimer strukturnya ini. Nah, homopolimer terbentuk dari satu jenis monomer. Contohnya kayak polietena, polivinil klorida. Nah, kalau copolimer ini strukturnya seperti ini. Nah, copolimer hasil polimerisasi 2 atau lebih monomer yang tidak sejenis. Contohnya kayak nilon 6,6 dan bakelit. Nah, berdasarkan sifat terhadap panas ada 3, yaitu termoplastik, termosetting, dan elastomer. Nah, termoplastik yaitu polimer yang bersifat kenyal atau liat jika dipanaskan dan dibentuk sesuai keinginan. Contohnya PVC. Nah, termosetting yaitu polimer yang bersifat kenyal saat dipanaskan, tetapi setelah dingin tidak dapat digunakan kembali. Contohnya bakelit. Nah, kalau elastomer yaitu polimer yang elastis atau dapat mengulur jika ditarik, tetapi kembali ke awal jika gaya tarik ditiadakan. Jadi polimer memiliki sifat-sifat kimia dan fisis. Sifat fisisnya diantaranya yaitu mudah diolah untuk berbagai macam produk pada segi rendah dengan biaya yang murah. Ringan, rasio bobot atau volumenya kecil, tahan korosi, dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif. Bersifat isolator yang baik terhadap panas, dan sifatnya elastis dan plastis. Serta yang terakhir, berat molekulnya besar, sehingga kestabilan dimensinya tinggi. Sekarang kita akan masuk ke sifat kimia dari polimer. Yang pertama yaitu semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawanya semakin tinggi. Semakin besar gaya antar molekul, maka senyawa polimer akan semakin kuat dan semakin sulit leleh. Rantai polimer yang memiliki cabang banyak akan memiliki daya regang rendah dan mudahnya meleleh. Ikatan silang antar molekul menyebabkan jaringan menjadi kaku sehingga bahan polimer menjadi keras tetapi rapuh. Semakin banyak ikatan silang yang dimiliki oleh polimer, maka akan semakin mudah patah. Salah satu karakteristik unik dari polimer adalah ditemukannya perbedaan sifat dari polimer-polimer sejenis sebagai akibat dari struktur yang berbeda. Nah, pada gambar A dan B serta C yang memiliki ikatan kovalen yang identik pada rantai polimernya adalah pada gambar A dan B. Namun, gaya tarik-menarik antar rantai polimer satu dengan yang lainnya tidak sama dengan yang A dan B. Struktur polimer yang sangat panjang menyebabkan ikatan antar rantai polimer atau gaya antar molekul berperan penting dalam menentukan sifat polimer. Semakin kuat gaya antar molekul polimer, semakin baik kekuatan polimer tersebut. Kekuatan polimer ini diikuti dengan tingginya titik leleh serta sifat-sifat fisik yang menarik lainnya. Nah, jadi sekarang kita bakalan belajar tentang reaksi-reaksi yang ada di polimerisasi. Jadi polimerisasi ini memiliki 2 reaksi. Yang pertama itu ada reaksi adisi dan reaksi kondensasi. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang polimerisasi adisi. Jadi polimerisasi adisi adalah pemecahan atau pemutusan ikatan rangkap. Jadi syarat dari si polimerisasi adisi ini harus memiliki
rangkap ya. Jadi kalau dia tidak memiliki rangkap, berarti dia bukan reaksi adisi melainkan reaksi kondensasi. Nah, contohnya itu di sini ada rangkap 2 yaitu alkena. Di sini atom C ini berangkap 2. Dan dia tuh si cabangnya ini itu dia boleh alkil, boleh halogen atau apapun itu. Ini saya contohkan dengan PRQS. Nah, kita bikin ada 3 monomer. Ini ada 3 monomer. Jadi nanti si pemecahannya itu, si rangkapnya itu bakalan dipecahkan ke sebelah sini, ke kanan dan ke kiri. Jadi ntar tangannya dia itu bakalan pindah ke kanan dan ke kiri untuk berikatan dengan satu sama lainnya. Jadi pemecahan ini tuh bertujuan untuk berikatan dengan si monomer lainnya. Nah, jadi kan karena dia udah mengalami perpecahan, jadi dia bakalan begini reaksinya. Kan kita tulis lagi P, R, terus C. Ini kenapa nggak jadi rangkap 2 lagi? Karena dia tadi udah terjadi pemecahan, jadi dia pindah ke sini menjadi tangan. Ini tetap Q, ini S. Nah, ini si monomer 1 ini bakalan berikatan dengan monomer 2. Jadi dia si tangan ini yang tadi udah dipecah itu berfungsi untuk berikatan dengan monomer satunya. Jadi kita tulis lagi si monomer satunya. P, C, R, I, S. Ini sama ya, dia nggak bisa jadi rangkap 2 lagi karena udah dipecah. Nah, rangkap sekarang lanjut ke monomer ketiganya. Kita tulis lagi C, C, R, P, Q, S. Begitupun seterusnya ya sampai monomer yang dibutuhkan. Contohnya seperti ini ya untuk pemecahan si reaksi adisi. Jadi kita bakalan masuk ke penulisan akhir dari reaksi adisi atau polimer adisinya ini. Jadi itu penulisannya itu pakai si reaksi yang awal yang kita punya, yaitu yang rangkap 2 itu, terus menjadi si reaksi ini yang udah kita pecah. Jadi penulisannya tuh gini, P, R, C, ini kan rangkap 2 yang awal, ini I, S. Nah ini, oh ya depannya itu harus ditambahin N itu berapa buah si polimernya. Terus ini menjadi, ini nih yang udah kita bikin tadi, yang udah kita pecah, berarti menjadi C, ini P, R, Q, S. Jangan lupa si tangannya, karena ini kan udah dipecah tadi, jadi pindah ke kiri sama ke kanan. Nah ini harus dipakein kurung siku. Jadi kurung sikunya itu harus berpasan atau harus menabrak dengan si tangan reaksi yang udah dipecah ini. Dia harus bertabrakan ya. Terus di akhir ditambahin N, yaitu tadi N berapa buah monomer yang digunakan. Jadi kita masuk ke contoh dari reaksi adisinya ini. Jadi contohnya itu yaitu buatlah reaksi polimer PVC dari monomer vinil klorida yaitu 1 kloroetana. Nah ini kan etana berarti dia rangkap 2 dan dia C-nya tuh 2. Kita bikinnya C-nya 2, rangkap 2 C. Nah, terus di sini kan kloroetana 1 kloro berarti di sini Cl-nya. Nah, kita bikin si monomer ini boleh berapa aja. Cuma kita sekarang bikin 3 monomer aja. Jadi kita bikin lagi Cl ini C. Nah, ini kan udah ada 3 monomer. Nah, ini kita kerjain, ini kita pecah nih mereka. Kita pecah mereka ke kiri ke kanan. Pokoknya setiap ada rangkap dia harus dipecah ke kiri dan ke kanan dan berikatan satu sama lainnya. Kita bikin nih, berarti ini C-nya dia punya tangan Cl, C. Ini nggak jadi rangkap ya karena udah dipindah ke kiri sama ke kanan. Nah ini monomer keduanya gabung ke monomer 1. Ini terus monomer 3-nya gabung ke monomer 1. Nah ini jadinya si reaksinya. Terus untuk penulisan namanya, ini kita nggak muat, kita ganti di satunya. Ini kan reaksi yang udah kita bikin tadi kan, yang udah kita pecah. Nah kita sekarang bikin ke penulisan akhir dari si reaksi adisinya. Nah ini kan yang tadi awal yang kita udah punya ya, yang rangkap 2-nya. Kita tulis nih, N, jangan lupa di awal harus ditulis N. N, Cl, C rangkap 2. Menjadi si ini nih yang udah kita pecah tadi, Cl, C, C, terus dia di akhirnya ditambahin
si kurung buka. Kurung sikunya jangan lupa harus bertabrakannya sama si tangan-tangan CL dan si tangan-tangan C ini. Terus ditambahin N-nya kan berapa buahnya. Jadi ini akhir dari hasil dari soal yang udah kita punya ini. Jadi N, CL, C rangkap 2, CL terus menjadi ini kasih kurung siku. Nah sekarang kita bakal lanjut ke contoh soal selanjutnya, yaitu buatlah reaksi polimer dari monomer 1,3 butadiena. Butadiena berarti dia kan buta nih, butana, butena, butuna, itu berarti dia kan 4. Nah ini C nya ada 4, kita bikin ya, 1, 2, 3. Terus dia kan ini berarti kan rangkap 2, terus dia tuh rangkap 2 nya di 1,3, ini di 1, 2, 3 nya nanti 3 di sini. Jadi ini udah kita bikin 3 monomer nih. Udah kita bikin 3 monomer kan bebas tuh mau berapa aja. Nah kalau kita bikin tuh 3 monomer. Ini ada ini. Terus selanjutnya kita pecah dengan reaksi adisi ini. Jadi dia pecahnya kan ke kiri ke kanan nih. Jadi dia nggak mungkin ke atas atau ke bawah, pasti ke kiri ke kanan. Ini ke kiri ke kanan gitu ya. Kalau ini si rangkapnya ini bakalan dipecah sama kita. Pokoknya ini semua dipecah ke kiri ke kanan. Terus nih kita tulis ya, ini kan ke kiri berarti CH 2 CH. Nah karena ini dari si rangkap yang ini dia ke kiri ke sini, nah si rangkap yang ini ke kanan, otomatis bertemu kan di sini, bertemu nih di sini. Jadi pas kita tulis di hasil pemecahannya itu dia menjadi 2 rangkap sini. Jadi dia 2 rangkap karena kan ada sumbangan dari sini sama dari sumbangan dari sini, dia jadi 2 rangkap. Terus lanjut ke sini. Kalau ini tetap 1 ya, karena kan udah ke kiri, dipecah ke kiri sama ke kanan. Ini terus disambung dengan monomer lainnya. Jadi monomer 1 disambung dengan monomer kedua. Kita tulis ya, CH2 kan sama nih, ke kiri ke kanan, juga ke kiri ke kanan. Nah ini bertemu lagi nih, dari si rangkap ini ke sini, rangkap yang ini ke sini, bertemu di sini. Berarti kita bikin rangkap 2 di sini. Dia hasil reaksinya. Terus ini juga sama, ke kiri ke kanan dan seterusnya. Nah ini udah kan. Terus ini pembatasnya tuh di sini. Ini pembatasnya. Sebenarnya pembatasnya di situ. Kan ini 3 monomer kan. Terus ini kita bisa tulis penulisan hasil dari si monomernya tuh seperti ini. Dari hasil si reaksi adisinya tuh seperti ini. Ingat ditulis N. Terus kita tulis nih si awalnya. Reaksi yang kita punya dari awal. Kita tulis nih. Menjadi reaksi yang udah kita punya nih, yang udah kita pecah, tapi cukup 1 monomer aja. Jangan lupa dipakein kurung siku, jangan lupa ditabrakan ya, karena kalau nggak ditabrakan itu hasilnya salah. Ditambahin N di ujung, jangan lupa. Nah ini jadi hasil dari reaksi adisi 1,3 butadiena. Ini hasilnya ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai 2 rangkap dan lebih dari 1-2 rangkap, jadi kita tetap aja tuh ke kiri, kita pecah ke kiri ke kanan, dan yang bertemu 2 itu dijadiin rangkap 2. Kayak yang ini tadi, yang ke kiri, rangkap ini ke kanan, yang rangkap ini ke kiri kan bersatu di sini. Jadi dia 2
rangkap jadinya pas di hasil reaksinya. Nah, kita bakalan lanjut ke reaksi kedua, yaitu reaksi kondensasi. Nah, setelah belajar tentang polimerisasi adisi, sekarang kita lanjut ke polimerisasi yang kedua, yaitu polimerisasi kondensasi. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu disertai dengan pelepasan molekul kecil seperti H2O, NH3, dan HCl, serta monomernya mengandung NH2OH atau COOH. Nah, di sini saya punya contoh si monomernya yang mengandung NH2 serta COOH. Sini adalah rantai karbonnya, yang kotaknya adalah rantai karbonnya. Sini saya ada 3 monomer, 1, 2, 3. Nah, dia tuh kalau kondensasi itu monomernya itu mengandung NH2OH atau COOH dan dapat melepaskan molekul kecil seperti H2O, NH3, serta HCl. Nah, kalau misalkan 3 monomer ini akan bergabung, dia pasti akan bertemu dengan si ini, kan bergabung. Dia bakalan ketemu menjadi H2O, di mana H2O ini akan menjadi pelepasan, akan dilepas oleh si molekul ini. Ini juga bakalan dilepas, dan yang ujung ini pasti dia akan ada rantai selanjutnya lagi, jadi dia bakalan lepas dengan dan bersatu dengan rantai lainnya lagi. Ini juga sama si H-nya. Jadi ini kalau udah digabung, karena ini lepas, dia bakalan gini. Ini kan udah kelepas, berarti sisa NH doang, tapi dia masih ada tangannya ya, jangan lupa. Terus si rantai karbonnya, terus CO. Ini karena OH nya udah lepas, jadi langsung ke monomer selanjutnya, langsung ke NH. Terus si karbonnya, rantai karbonnya, terus ke CO lagi. Ini OH, H2O nya udah lepas, OH nya udah lepas, H nya udah lepas, jadi langsung ke NH nya. Nah, ini hasil dari pelepasan si H2O nya. Terus untuk akhir dari penulisan si polimerisasi kondensasi ini tuh bakalan seperti ini. Sebenarnya sama, akhir penulisannya tuh sama kayak si adisi, cuma di akhirnya dia agak berbeda. Jadi dia tetap nulis N, terus yang awalnya yang reaksi yang kita punya awalnya itu kita tulis nih. Jadi kita tulis menjadi si reaksi ini yang udah dilepas ikatan H2O nya. H2O nya itu yang udah dilepas, jadi kita tulis nih. Nah, ini jangan lupa pakaiin kurung siku. Jangan lupa ya, dia harus bertabrakan. Nah, bedanya dia di akhir itu harus disertakan plus N-1. H2. Jadi itu dia ada pelepasan dari si rantainya, itu pelepasan H2-nya ini, H2O-nya. Kenapa dia N-1? Karena pasti kalau misalkan ada 3 rantai, pasti yang bisa dilepas tuh hanya 2. Jadi kan N-nya kan 3 monomer. 3 dikurangi 1 pasti ada 2 pelepasan dari H2O. Jadi kalau misalkan kita punya monomer 10, otomatis dia bakal ada pelepasan H2O-nya itu sebanyak 9. Karena kan N-1, karena nggak mungkin kan di ujung ini bakalan jadi H2O karena udah di akhir. Kalau misalkan dia masih panjang lagi, dia masih bisa, karena ini cuma 3,
berarti kan dia masuknya ke 3 dikurangi 1 pelepasan H2O. Berarti ini ada 2 pelepasan H2O. Jadi bedanya cuma di akhir ini. Sama sih sebenarnya sama adisi tadi untuk penulisan akhirnya. Jadi cuma bedanya di akhir ini dia harus ada penjelasan tentang si pelepasan H2O-nya ini. Mas kita bakal lanjut ke contoh soal. Nah, kita lanjut ke contoh soal tentang polimerisasi kondensasi, yaitu buatlah polimerisasi asam 6 amino heksanoat. Heksanoat kan berarti dia 6. Nih, aku udah bikin rumus molekulnya. Asam 6 amino heksanoat. Asam amino heksanoat. Ini aku bikin jadi 3 monomer. Pas ini bakalan kita satuin. Kayak yang tadi itu dia harus melepas H2O. Sini dia membentuk H2O. Ini dia membentuk H2O. Yang ini lepas. Yang ujung. Nah, ini bakalan jadinya kan udah dilepas. Berarti sekarang kita bakalan satuin jadi satu rantai. Ini si H-nya udah lepas, berarti tinggal tangannya aja. Terus CH2. Ini OH-nya udah lepas, jadi langsung ke si NH ini. Ini H-nya juga udah lepas kan menjadi H2O. Ini kan kalau digabung jadinya H2. Ini langsung menjadi NH. Ini dimatiin CH2. Ini juga udah lepas kan si H2O ini. Jadi langsung ke NH. Setelah menjadi rantai. Terus untuk penulisan akhirnya berarti kita tulis dulu si reaksi yang udah kita punya awal, yaitu asam 6 amino heksanoat. Jangan lupa di awalnya harus ditulis N. Jadi ini menjadi si reaksi yang udah kita lepas si H2O nya. Berarti dia cuma sampai sini. Satu monomer aja ya kalau mau ditulis untuk penulisan akhir. Jangan lupa dipakein kurung siku. Pas di ujungnya tambahin N yang awal tadi, serta terakhir ditambahin N plus N-1 H2O. Kenapa ditambahin N-1 H2O? Yaitu karena yang tadi, karena ini bakalan melepaskan 2 H2O dari 3 monomer. Monomernya 3, berarti N-nya 3 dikurangi 1, berarti dia ada 2 H2O yang lepas. Jadi di akhir ini adalah penjelasan untuk pelepasan si H2O-nya. Nah, sampai sini kita selesai tentang reaksi-reaksi dari polimerisasi. Aja sih kegunaan dari polimer. Yang pertama dari industri plastik. Contohnya polietilena atau PE, polipropilena PP, dan provinyl klorida atau PVC digunakan dalam pembuatan berbagai produk plastik termasuk kemasan, botol, dan peralatan rumah tangga. Yang kedua ada industri tekstil. Terdapat polimer seperti nilon, poliamida, dan polyester acap kali ditemuin dalam industri tekstil yang digunakan untuk produksi pakaian, serat sintetis, dan kain. Yang ketiga ada industri medis.
Polimer seperti polimetil metakrilat atau PMMA digunakan dalam pembuatan implan dan perangkat medis karena sifat biokompatibilitasnya. Yang keempat ada konstruksi. Penggunaan lain polimer yang lain ialah polimer beton dan bahan polimer digunakan dalam konstruksi untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap korosi. Apa saja sih manfaat dari polimer? Nah, ada pun manfaat dari polimer. Yang pertama, dalam bidang kedokteran banyak diciptakan alat-alat kesehatan seperti termometer, botol infus, selang infus, jantung buatan, dan alat transfusi darah. Yang kedua, dalam bidang pertanian dengan adanya mekanisasi pertanian. Yang ketiga, dalam bidang teknik diciptakan alat-alat ringan seperti peralatan pesawat. Yang keempat, dalam bidang otomotif dibuat alat-alat pelengkap mobil.